Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Gimana cuaca di rumah kalian hari ini, pada pagi hari ini? Mendung. Mendung ya, sama. Di sini juga mendung, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita di hari ini. Oke, teman-teman, ini pertemuan kita yang keempat. Betul? Betul ya, seperti biasa kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Boleh Ibu. Boleh, Fionita. Oke, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fionita yang telah memimpin doa. Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu punya ice breaking nih. Kalian siap mengikuti ice breaking yang Ibu berikan? Siap. Siap, Bu. Siap, Jadi Oke, siap. Jadi di ice breaking ini, Ibu punya aturan. Nah, kalian harus fokus ya. Nah, jadi aturannya, Ibu nanti akan memerintahkan kalian. Nah, nanti di kalimat perintah itu, kalau di depannya ada kata bos bilang, maka kalian harus mengikuti perintah itu. Nah, sedangkan jika tidak ada kalimat bos bilang di awal kalimat perintah itu, maka tidak boleh dilakukan perintah tersebut. Paham? Paham, oke. Bos bilang pegang mulut. Bos bilang pegang pipi. Bos bilang pegang hidung. Pegang jidat. Ayo, Nepi kenapa? Nepi masih kurang fokus ya? Iya, Bu. Oke, pegang pipi. Bos bilang pegang mata. Bos bilang angkat tangan. Turunkan tangan. Yeay. Bagus ya, semuanya sudah mulai fokus. Gimana? Siap untuk melakukan kegiatan berikutnya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai merencanakan masa depan. Ibu izin share screen ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai merencanakan masa depan. Nah, bentar ya. Nah, jadi mempersiapkan masa depan karir bisa kita mulai dari sekarang. Nah, pahami bahwa masa depan itu sendiri merupakan kehidupan untuk kita ke depannya. Apa yang kita lakukan adalah demi cita-cita. Kemudian, lalu apa saja yang dapat dilakukan untuk merencanakan masa depan? Nah,
Yang dilakukan untuk merencanakan masa depan itu ada 4. Nah, yang pertama, bangun motivasi. Yang kedua, kenali potensi diri. Yang ketiga, rencanakan target karir. Dan yang terakhir yaitu evaluasi rencana karir. Nah, bangun motivasi. Nah, motivasi dapat diperoleh dari dalam dan dari luar diri kita. Nah, motivasi dari luar itu contohnya bisa datang dari orang tua, dari teman, sahabat, pacar, atau tokoh yang kita idolakan. Nah, tapi motivasi dalam diri itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting karena punya daya juang yang luar biasa, punya efek yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita harus mulai mengumpulkan informasi mengenai cita-cita yang membuat kita tergugah dan bersemangat dalam meraih apa yang kita impikan. Kemudian yang kedua tadi, yaitu kita harus mengenali potensi diri. Nah, dengan mengenali potensi diri kita bisa mulai memilih dan merencanakan cita-cita kita. Caranya dengan melihat diri kita, apa yang kita senangi, bakat kita itu apa, kemampuan kita itu apa, dan aspek-aspek lainnya yang kita punya. Lalu kita mengasahnya, memperdalamnya, sehingga dapat menjadi lebih baik, menjadi kemampuan kita, menjadi kelebihan kita. Nah, yang ketiga yaitu rencanakan target karir. Nah, jadi kita harus mulai mengambil keputusan mengenai cita-cita kita untuk masa depan. Nah, karena ini akan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Perencanaan masa depan yang kita tetapkan dapat berupa rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu biasanya untuk 1,5 tahun, 2 tahun. Nah, sedangkan jangka panjang itu biasanya untuk misalnya 8 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah, gitu. Kalau jangka pendek biasanya kita ini ingin menjadi seperti apa untuk di beberapa tahun kemudian. Nah, sedangkan jangka panjang ini berupa rencana kita dalam beberapa atau berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, kemudian yang terakhir, evaluasi rencana karir. Nah, evaluasi rencana karir yang telah direncanakan harus kita evaluasi ya, karena bisa saja di pertengahan jalan menemukan hal baru yang membuat kita ingin mengubah masa depan atau mengubah rencana karir kita. Yang terpenting apa yang kita rencanakan sesuai dengan diri kita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tidak? Atau sudah cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan enggak dari materi yang tadi Ibu sampaikan? Ada yang bisa menyimpulkan? Nevi lagi menyimpulkan. Tapi di mute. Sila Ibu mau tadi. Oh, Asila, maaf. Ibu. Maaf sinyalnya jelek tuh. Soalnya Nepinya kumat kami tadi tuh. Boleh Asila? Iya, Ibu. Mau sedikit aja nyimpulin yang tadi Ibu bahas itu mengenai cara merencanakan masa depan. Jadi itu ada 4 caranya. Yang pertama, harus membangun motivasi, terutama motivasi dari diri sendiri. Terus harus kenali potensi diri. Terus kita harus rencanakan target karir. Nah, setelah direncanakan, kita harus mengevaluasi rencana target karir tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, betul sekali ya yang tadi Asila
simpulkan. Jadi yang dapat kita lakukan untuk merencanakan masa depan itu ada 4, yaitu bangun motivasi, yaitu kita harus mengenali terlebih dahulu apa cita-cita yang ingin kita raih. Nah, sehingga kita dapat tergerak dan bersemangat untuk meraihnya. Kemudian kenali potensi diri. Setelah kita mengenali potensi diri, kita akan mengasahnya. Nah, kemudian yang ketiga, rencanakan target karir. Diulang ya, jadi apa yang Asila simpulkan betul sekali ya. Jadi yang dapat kita lakukan untuk merencanakan masa depan yaitu ada 4. Yang pertama, bangun motivasi. Nah, dengan kita membangun motivasi, kita akan lebih tergerak dan bersemangat dalam meraih cita-cita. Kemudian, kenali potensi diri. Jadi kita harus mengenali apa yang kita menjadi kemampuan kita. Nah, kemudian kita harus mengasahnya. Yang berikutnya yaitu merencanakan target karir. Seperti yang tadi disampaikan ya, kita harus merencanakan target karir berupa jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu untuk perencanaan beberapa tahun, sedangkan jangka panjang untuk perencanaan 10 tahun atau 5 tahun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi rencana karir, karena bisa saja di pertengahan jalan apa yang kita cita-citakan itu dapat berubah karena kita lebih karena kita bisa aja tertarik dengan hal lain seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Sebelumnya, sebelum menutup kegiatan, ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, Nevi. Teman-teman, setelah melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Nevi. Nah, teman-teman ada tugas ya buat minggu ini. Nanti tugasnya Ibu kirim ke grup ya, ditunggu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silas.